Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Abdullah, Pak Dino? Alhamdulillah baik Bu Tati. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Abdullah, hari ini saya perkenalkan saya Yeti, saya pengajar praktik dari Pak Dino DP yang akan membersamai di undang-undang video yang keempat. Dan alhamdulillah sekarang sudah menuju lokakarya 4 ya. Pada hari ini izinkan saya untuk bertanya ke Pak Dino mengenai tema PI 4 ini, yaitu tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, di mana ruang lingkupnya nanti saya akan mengobservasi ketika Pak Dino mengajar, dan nanti akan saya lihat di dalam proses pembelajaran itu apakah Pak Dino sesuai dengan RPP. RPP yang dimaksud itu diantaranya ada yang mencakup pembelajaran berdiferensiasi, tentang pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Juga ada praktik baik dalam pembelajarannya. Nah, jadi kan saya bertanya ke Pak Dino ya Pak. Siap. Saya sudah melakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat gitu, mulai dari tujuan pembelajaran, terus langkah-langkahnya gitu, terus habis itu sampai ke refleksi gitu, umpan balik dari siswa dan saya sendiri gitu. Ya. Semoga selalu semangat ya dalam mengikuti dalam PDP ini. Saya juga cukup sampai bulan ini masih ada bulan-bulan berikutnya. Ini masih di tahap PI 4 ya, 4 dan nanti sampai lokal 7 PI 6. Baik Pak Abdullah, bahwa saya di bulan terakhir ini melalui modul 2 tentang buat tentang pembelajaran terintegrasi berdiferensiasi, di mana PJT ini belajar tentang pemetaan hasil belajar siswa, gaya belajar siswa, karena setiap sekolah adanya murid-murid yang berbeda dan memerlukan perhatian khusus. Jadi seorang guru itu harus mempunyai asesmen pemetaan kebutuhan belajar anak, di mana anak itu ada yang belajar dengan visual, auditori, dan kinestetik. Daya belajar kebutuhannya sangat berbeda-beda. Tentunya dari hasil asesmen kebutuhan belajar ini, guru pun harus bisa membedakan produknya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Dan yang kedua itu tentang pembelajaran sosial emosional, di mana karakter anak kan berbeda-beda. Pembelajaran sosial emosional ini yaitu ada sekitar 5 kompetensinya, ini adanya kesadaran diri. Jadi anak itu sudah harus bisa nampak mulai dengan kesadaran dirinya, seperti datang ke sekolah, begitu dia masuk, siapa yang jadi ketua kelasnya, mereka itu sudah punya kesadaran untuk menyiapkan berdoa gitu. Terus saatnya belum ada gurunya, itu mulai kesadaran diri untuk memanggil gurunya, pelajaran apa hari ini sudah harus menerapkan gitu. Kemampuan berelasinya dengan teman-teman lain, juga emosional yang seperti di dalam kelas itu kan ada yang ingin selalu menunjukkan diri, ada yang menutup diri, ada yang terlalu introvert, ada yang dia itu senang cari keaktifan. Di situ emosi itu seorang guru harus bisa meluruskan dan harus bisa membaca ini kebutuhannya apa. Jangan sampai anak yang berlebihan aktifnya, sebenarnya dia punya kemampuan karena teman-temannya itu di bawah mereka. Jadi
mencari perhatian. Nah, seorang guru itu harus memberikan lebih aktivitasnya kepada itu anak tersebut agar dia itu mengurangi aktifnya dan dia diisi dengan kegiatan yang hal positif. Gitu. Begitupun anak-anak yang pendiam atau yang introvert itu dia diberikan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir itu tentang budaya positif, dimana yang sekarang era digital ya 4.0 ya, dan menuju 5.0. Jadi siswa ini kan sebagai generasi penerus bangsa ya, supaya budaya kita, budaya pertimbangan kita jangan sampai ke barat-barat. Contoh memakai seragam harus rapi dari rumah sampai kita pulang, dari pulang keluar gerbang harus dengan pakaian rapi, dimasukkan bajunya dan harus tidak ada dasi dan topi ya, memakai seragam kita dan pulang tapi dilepas sepatu kaos kaki dan lain-lain. Saya banyak melihat anak sekolah itu memakai baju double kaos, bajunya yang dikancingin seperti ya ada yang balapan, sekarang bajunya yang dikancingin jadi kaos dalam kaos rumah itu ya, kalian seperti preman Pak, dia preman bukan anak sekolah, tampilannya maksudnya itu. Jadi itu budaya positifnya udah hilang kan. Terus masuk ke kelas juga diterapkan adanya keyakinan kelas, kesepakatan belajar dengan anak-anak, artinya dimana anak membuat kegiatan adanya sanksi yang positif. Misalkan anak tidak mengerjakan tugas ataupun anak di kelas pada saat diskusi tidak menjawab ataupun tidak bertanya, kita berikan agar kenapa kita memberikan sanksi yang positif ya, artinya biar anak itu berrelasi, berkomunikasi. Ketika diskusi anak harus siapa yang cepat untuk aktif gitu, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang budaya positif yang tidak jangan dilupakan, yang dihilangkan. Itu tentang modul yang kedua yang 1 bulan terakhir PJP mempelajari. Untuk kali ini temanya yaitu nanti observasi di kelas. Terima kasih ya Pak, ini Pak atas dukungan dan motivasinya kepada Pak Rino. Semoga terus menyemangati Pak Rino, dan Pak Rino pun sebagai PJP menularkan ilmunya ke rekan. Ya, karena setelah PI 4 ini di PI 5 akan ada tugas Pak Rino menyampaikan ilmu tentang RPP tentunya ya Pak ya. Saya percaya semua guru sudah pasti dalam membuat RPP ya Pak ya. Cuma di sini RPP-nya menambahkan hasil pemetaan kebutuhan dari anak, positifnya diterapkan di situ. Boleh dengan adanya diskriminan lingkungan dimasukkan di dalam itu dalam proses pembelajaran. Ketika Bapak yang diajukan untuk sebagai penampilan sejarahnya ya untuk ide lakukan posting supervisi akademiknya, Bapak nanti membuat RPP yang dilihat dipandu oleh Pak Rino. Nanti Pak Rino mengkoreksi, merevisi apabila ada kekurangan-kekurangannya. Jadi Bapak yang mengajar dan Pak Rino yang memantau. Seperti itu Pak tugasnya. Siap ya Pak Rino, berbagi terangnya. Iya. Iya. Nanti lembaran-lembarannya Bapak bisa lihat di oleh Bapak ya Mas ya. Saya bertanya lagi ke Pak Rino ya Pak ya. Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan konsep dasar konfigurasi IT pada perangkat jaringan dengan benar. Ya itu agar gimana siswa itu dapat menggali potensinya
untuk dapat menjelaskan gitu dan memahami, memberikan kesimpulannya dari materi konfigurasi konsep dasar konfigurasi IP pada pengajian gitu. Jadi harapannya itu ya, strategi persiapannya ya, saya pertama melakukan asesmen ya Bu, asesmen dulu untuk mengetahui gitu apa dalam pembentukan kelompok gitu, mana siswa yang sama gitu ya, sesuai dengan apa namanya, dengan gaya belajarnya. Terus mengajukan ini apa namanya, pertanyaan awal. Terus habis itu dan apa namanya, diskusi gitu, diskusi kelompok, serta apa namanya, memberikan umpan balik gitu, dengan cara apa namanya, memberikan apa hasil diskusi mereka dengan representasikan kepada teman-temannya yang lain. Baik Pak, setelah saya membaca kepada Bapak dan tujuannya itu sampai menyiapkan area komunikasi untuk dicapai dengan strateginya yang dikerjakan, saya memiliki kata khusus ya Pak, kalau saya membacanya bahwa guru telah mempersiapkan semua perlengkapan dan kebutuhan di dalam seperti ilmu belajar, dan guru telah membuat kelompok untuk siswa diskusi sesuai bakat minat siswa. Di sini ada pembelajaran PSN juga dan nilai positif yang akan diterapkan pada saat pembuatan belajar. Baik Pak Abdul, kira-kira menurut Pak Abdul bagaimana sikap Pak Rino setelah mengikuti PDP dalam mengimplementasikan kepada rekan siswa dan murid? Menurut saya Pak Rino udah banyak perubahannya Bu ya, dari apa namanya, cara menyampaikan ke kami ya, teman sejawat, terus apa namanya, materi-materinya maupun pengalaman beliau di apa, di PDP itu udah luar biasa lah Bu. Pak ini udah apa, bisa memberikan ilmunya gitu ya, ilmunya ke teman-teman ketika di apa namanya, dikasih di kelas langsung di apa namanya, kurangnya apa ya, kan kita di kelas kan suka lupa gitu ya, lupa contohnya refleksi lah yang sering lupa tuh ya, kalau di akhir-akhir kan tahu-tahu udah bel waktu. Terima kasih Pak Abdul atas masukannya dan atas apresiasi kepada Pak Rino. Semoga Pak Rino pun sangat termotivasi untuk tetap selalu belajar Pak Rino ya, dan tetap selalu semangat. Pak Abdul, pada saat saya datang ke sini saya sudah menemui kepala sekolah dan beliau mengizinkan Pak Abdul untuk mewakili beliau pada saat PI ini, sehingga konsultasi dengan Pak Abdul. Nanti paskanya dengan Pak Abdul lagi Pak ya, setelah saya mengobservasi di kelas Pak Rino. Mohon izin saya mau mengobservasi kelas Pak Rino dulu ya Pak ya. Siap. Mari Pak Rino. Mari Bu. Silakan pimpin doanya dalam Bismillahirrahmanirrahim.
dimulai pembelajaran yang lalu. Itu kita sampai di mana pembelajarannya? Oh ya betul. Kalau ada satu perangkat yang tidak berfungsi, akibatnya semuanya ya total tidak akan berfungsi. Itu sangat berpengaruh gitu. Karena sistemnya apa? Sifatnya tersentral. Satu ya, tersentral. Semua satu sumber. Itu. Terus yang keduanya kalau yang free, ya. Kalau yang tree itu, tadi kan bentuknya kayak gimana? Kayak pohon. Oke, betul. Pohon. Jadi sama. Sebenarnya kalau dia di dalam lalu lintasnya ada permasalahan, dia akan mempengaruhi pada yang lainnya. Cuma bentuknya dia tidak tersentral semua, ya kan? Masing-masingnya itu dia punya fungsi gitu loh. Tapi tetap masih ada server. Keluar mandi, keluar balik. Orang bingungnya bapak tuh bukan yang perempuan, tapi laki-laki aja. Jadi itu udah ada ya, udah ada aturannya. Jadi poin 9 ya. Jadi ini kesepakatan belajar yang kita sepakati. Jadi harus diingat. Sebelum pembelajaran kita sekarang kalian duduk dengan santai. Ya, dengan relax, boleh lepaskan semua benda-benda yang ada di jari-jari kalian, ya. Duduknya santai, boleh duduk, boleh bersender, boleh. Akan melakukan sesi pernapasan agar kita lebih relax dan tambah fokus. Lakukan itu 2 sampai 3 kali. Atur nafasnya, keluarkan, teruskan. Secara pelan-pelan, tarik lagi, lalu dari hidung rasakan di dada, pelan-pelan, ya. Sekarang silakan kalian tarik nafas pelan-pelan, doa dalam hati kalian untuk orang tua, tambah lagi diri kalian, depannya. Ya, sudah kalian berdoa. Sekarang silakan kalian buka mata kalian pelan-pelan, ya. Alhamdulillah kalian bisa melakukan pernapasan dengan baik. Materinya kita proses dasar konfigurasi IP pada perangkat jaringan. Nah, di dalamnya itu ada konsep dasar alamat IP. Pilih, silakan. Apa kalian akan membahas tentang kelas alamat IP atau akan membahas tentang NAS penggunaannya atau konfigurasi yang statis dan dinamis? Silakan, ya. Yang penting jangan troubleshooting dulu, karena troubleshooting itu adalah praktek. Troubleshooting itu adalah nanti setelah kalian sudah konfigurasi baru troubleshooting. Di situ aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunda Alamsyah, suka dipanggil Pangeran. Saya dari kelompok 1 ingin menginfokan. Siapa aja kelompok satunya sebutin dong, kasih ya. Anggotanya ada Levi Mariansan, ada Aura, Enda, Mama Indah. Oh, berarti kamu sayang sama kamu ya? Apa? Apa udah saya? Yuk. Kesimpulan dari legislatif secara manual pada perangkat IP dinamis. IP
dinamis secara otomatis dan server dengan Ya. IP. Ya. Perbandingan statis dan dinamis yaitu dinamis berarti energi atau kebutuhan, Ya. sementara statis berarti tidak bergerak. Namun dalam terminologi komputer dinamis saja berarti mampu berpindah atau berubah. Sementara statis berarti tetap. IP statis biasanya digunakan untuk perangkat komputer atau pengaturan jarak jauh. IP dinamis cocok untuk semua perangkat masyarakat. Ya. Terus. Ya, jangan dulu. Ya, bos. Ya, baik. Langsung ditanggapi dulu ya, nggak apa-apa ya. Karena alhamdulillah apa yang tadi Bapak sampaikan ada di sini juga. Karena tadi Bapak seingatnya bilang kan bahwa statis itu contohnya siapa? Karena dia tetap kita yang nyeting secara manual ya. Kita sendiri ya yang mengatur sendiri begitu secara manual. Kalau IP dinamis kita tidak terima kan, terima dari server. IP secara otomatis yang kita tinggal terima. Dan itu IP-nya pasti berubah-ubah, ya, tidak tetap. Tapi kalau statis tetap, gitu ya. Tadi Bapak dulu di sebelumnya nih ada yang bilang, cuma sama ya dari Israel. Tidak, nah, dia nambahin yang tidak bergerak sama bergerak. Ada tambahannya itu. Jadi kalau statis itu tidak bergerak, kalau lagi dinamis bergerak, berubah-ubah. Dan dia menegaskan lagi tadi yang Bapak sampaikan bahwasanya IP statis itu cocok untuk diisi server, perangkat server. Yang keduanya kalau dinamis cocok dari perangkat layar. Pertanyaannya, kalau di perangkat itu gimana Pak? IP statis atau dinamis? Statis, kita beri tepuk tangan buat saya. Benar, alasan kenapa di router IP statis? Kalau IP dinamis ya gawat lah, router sentral juga kan. Jadi kalau sampai berubah-ubah, gawat kan. Jadi dia harus memasukkan secara manual. Segmen A sama segmen C, maksudnya kelas A sama kelas C secara manual dimasukkan di dalam situ IP-nya. Jadi harus praktis. Terus ya, kayak kamu udah jadi udah nyambung kayaknya. Oke, ya, siapa lagi nih? Oke, bagus. Silakan beri pos dulu lah namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan cara konfigurasi IP statis dan IP dinamis di Windows. Yang sebelumnya, silakan nomor saya mau tahu dari awal. Ya. Nama saya Satria Permata. Ya. Nama saya Barel. Ya. Cara konfigurasi IP statis di Windows adalah satu, buka kontrol panel dan pilih network sharing center. Ya. Yang kedua, klik change adapter setting. Yang ketiga, klik kanan pada jaringan yang ingin dikonfigurasi dan pilih properties. Ya. Yang keempat, pilih internet protokol versi 4 atau TEP atau IPv4 dan klik properties. Ya. Yang kelima, pilih opsi use the following IP address. Yang keenam, masukkan alamat IP yang diinginkan untuk network dan default gateway. Ya. Yang ketujuh, masukkan DNS server 30 lalu klik OK. Oke, bagus. Nah, yang dinamisnya ikuti langkah 1 sampai 4 dari konfigurasi IP statis yang tadi saya sudah bacakan. Ya. Lalu pilih opsi obtain IP address automatically dan obtain DNS server address automatically. Ya. Lalu klik OK. Oke. Ya, itu yang tadi yang dibuat dulu yang buat saya ya. Ya, berarti yang buat yang satu kali buat di server ya. Berarti kan? Ya, besar. Bagus. Karena jadi Bapak, jadi apa yang tadi disampaikan teman kalian itu adalah langkah-langkah itu adalah konfigurasi, ya. Langkah-langkah itu adalah konfigurasi atau pengaturan. Nah, yang disebutkan itu sudah masih di Windows, belum di Linux, gitu ya. Jadi
nggak apa-apa. Memang kita pertama harus kita kuasai adalah yang di GUI dulu, yang di grafik user interface atau Windows. Nah, tadi dijelasin itu rangka-rangka konfigurasi IP apa versi 4 lah. Tadi udah dijelasin sampai versi 4 gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada IP address, ada subnet mask, ada gateway, ada primary DNS, sama secondary DNS ya. Terus habis itu yang satu lagi nanti yang lainnya itu tidak pakai automatically. Kalau itu settingannya atau konfigurasinya, kalau di client itu ya automatically bukan yang manual. Itu aja ya. Oke, bagus semuanya. Siapa lagi? Hari ini pembelajaran konsep konfigurasi IP pada rangka jaringan bagaimana? Apa sudah ya? Pertama tadi seru. Ada lagi? Serius tapi santai. Serius tapi santai. Luar biasa. Ada lagi? Kesimpulannya materinya ada nggak? Yang bisa memberikan kesimpulan materinya? Ada lah. Ayo. Kesimpulan materinya. Ada konsep konfigurasi IP pada kalian. Ya baik. Konfigurasi tadi. Ya. Kita tahu gimana cara konfigurasi terus alat kelas IP. Dulu jadi tahu. Ya. Berarti ada tuntutannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nino, Pak Dung, alhamdulillah tadi saya sudah mengobservasi kelas Pak Nino, pada Pak Nino sedang melakukan PGM ya, belajar mengajar. Saya melihatnya menarik karena di sini kan SMK ya, kejuruan tentang teknik TKJ. Dari komputer jaringan. Jadi itu juga sebagai bahan pengetahuan saya dalam melihat anak-anak SMK belajar dengan IT. Catatan prestasi saya untuk Pak Rino pada hari ini yaitu bahwa Pak Rino mengajar sudah sesuai dengan modul ajar yang telah dibuatnya, dan Pak Rino sendiri sudah mempersiapkan media sebagai sarana penunjangnya pada saat pembelajaran. Salah satu contohnya anak-anak membawa handphone ya Pak ya. Dan Pak Rino pun sudah memfasilitasi dengan FAPD-nya link YouTube ataupun di grup kelas ya, untuk melihat media video sebagai sarana pengetahuan dalam pembelajaran tersebut. Materinya tentang IT ya, perangkat lunak, Perangkat keras, perangkat jaringan mas. Iya. Konsep dasar, konfigurasi IP perangkat jaringan. Setelah saya lihat aspek yang dikembangkan pun ini sudah nampak terlihat ya, dari pendahuluan ya, berdoa, adanya apresiasi, adanya adanya tujuan pembelajaran hari ini apa, adanya pertanyaan-pertanyaan mengungkap anak-anak ini, anak-anak menjawab ya. Terus selain itu juga anak-anak melakukan Evaluasi. ya Sebelumnya untuk pembelajaran. mengamati ya, itu. Jadi tetap itu harus ditegakkan ya Pak ya. Untuk topik percakapannya dan catatan hari ini ada sedikit ya Pak menurut saya, karena di situ tentang pembelajaran sosial emosional itu ya. Pada saat Pak Rino menyampaikan materi yang berdurasi agak panjang, anak-anak sepertinya agak mengantuk, mengantuk ya. Tapi setelah materi selesai, adanya umpan balik dan presentasi diskusi, mereka sangat kembali lagi antusias, malah mempresentasikan.
kelompoknya anak-anak tersebut. Itu sebagai catatan saya Pak, untuk selanjutnya sudah bagus diberikan kepada anak-anak. Jadi rencana dilanjutkan nanti diharapkan Bapak yang tadi melakukan solusi ketika ada masalah di kelas, pada saat memberi materi kok anak tadi kurang nyaman ya, nah ya kurang kondusif, berarti harus sudah dan nanti di situ kan ada sebuah emosional ya. Ada beberapa yang saya lihat anak itu yang sangat menonjol ya, yang saya lihat ada 4 anak laki-laki semua. Itu bagus di beberapa kelompok, tidak di satu kelompok gitu ya, sehingga hidup gitu dan bahkan dia memang sudah melihat media itu handphone, dia langsung mendapatkan pada saat presentasi itu. Nah, anak-anak tersebut adalah berbeda dengan yang lain, itu juga diperhatikan dan yang sisanya juga diperhatikan. Jadi agar yang lainnya pun tetapi untuk jadi setidaknya secara keseluruhan dibantu. Soalnya kan ini jadi yang saya baik Bapak dicek yang ngecek dari semuanya sudah memberikan izin dari tahap pertama sampai saya akses di kelas dan sekarang seperti sudah bersama kami kurang lebihnya saya mohon maaf Pak, bukan berarti saya juga untuk menggurui, tapi saya juga intinya saya juga ambil belajar dengan Pak Rino dan Pak Agus. Baik Pak Rino, alhamdulillah hari ini sudah selesai ya. Iya Bu, alhamdulillah. Tempat ini, mohon maaf, saya mau merevisi pengajian ini Pak Iya, Bu. ya. Silakan Bu. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki menurut Pak Rino pada pembelajaran barusan? Ya sudah baik. Mungkin saya sudah melakukan Bu, sudah berusaha, maksudnya sudah berusaha sesuai dengan apa yang sudah saya buat cara belajarnya. Adapun kekurangan mungkin saya kurang maksimal gitu, manage kelas gitu. Lalu kekurangannya lagi mungkin saya ini Bu, penerapannya untuk pembelajaran di praktek itu kan pasti ada ini ya, ada perbedaannya gitu, enggak ini karena kalau yang kita lakukan itu di kelas, nanti ada di lab gitu, mungkin ada perbedaan sedikit gitu ya. Sejauh apa pendampingan saat ini itu sangat membantu Pak Rino pada saat mengimplementasikan pembelajaran digital? Iya benar Bu, jadi dengan pendampingan adanya Bu Meti ini, iya saya jadi bisa sharing sama Bu Meti gitu, apa yang selama ini saya ketahui dan saya praktekkan gitu, dan saya minta masukannya gitu dari Bu Meti gitu. Baiknya saya bagaimana gitu untuk kedepannya gitu, agar bisa terus memperbarui untuk tidak lain untuk tujuannya bagaimana pembelajaran kesiswa itu agar efektif. Ya. Sekedar mengingatkan ya untuk PI 5 aktivitas yang perlu dipersiapkan. Aktivitas persiapan itu tentang yang pertama kelengkapan bahan yang harus disiapkan oleh SCDP untuk PI 5 ya. Yang pertama mengajak 1 orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5. Iya. Dari Pak Abdullah. Pak Abdullah untuk dibimbing dan coaching dan diajarkan dibimbing untuk menyusun RPP. Iya. RPP ya. Yang barusan kita tadi buat ya. Ya. Terus nanti setelah itu Pak Agung sudah menyerahkan Bapak mengajar, sebagai guru mengajar dan difoto oleh Pak Rino. Oh, berarti saya sebagai coach ya Bu.
Iya, Kalau bagian Pak tadi supervisor. Supervisor. Oh, supervisor ya. Itu PPL. Ah, Nah, itu oke. nanti Pak Abdul sebagai guru. Ini gurunya. Iya. Iya. Oke. Iya. Nanti menyusunnya itu Bapak dilihat jika ada koreksian langsung ini Ya. diperbaiki lagi. Yang keduanya aktivitas coaching untuk supervisi akademik, di mana nanti CBP juga dalam modul 2.3 itu pada bagian aksi nyata ini adanya proses observasi yang di dalam kelas ya, dan pasca juga. Baik Pak Lino, selamat KI 4 sudah selesai, Alhamdulillah, sudah berjalan lancar. Terima kasih, Bu Sukses, Menti. selalu semangat dan sehat selalu. Amin. Sama-sama Bu Meti juga selamat dan sukses selalu. Izin nanti sampaikan salam saya kepada kepala sekolah. Iya. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Terima kasih juga. Saya pamit Sama saya dulu. pribadi. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.